Suara Ibu belum kedengaran, Bu.
Assalamualaikum Bu Ketua. Suaranya ini. Sudah lewat 10 menit. Assalamualaikum Pak. Sudah lewat 10 Assalamualaikum menit. Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu ya, Ya. Salam Pak. Bu Ketua. Yuk. Saya mohon maaf. Jam 10 ada kelas Bu. nanti. Ini mohon di Bu luar. ya, mohon maaf barusan kuliah Oh ya. Saya juga. dan juga mau pindah kuliah juga itu kita ujian sebentar dulu lah. Iya, Kayaknya ya. kalau sudah masuk jadwal kuliah ini agak berisiko kita jadwalkan ujian di jam-jam. Iya. Iya. Saya juga sudah kuliah 1 di jam. Assalamualaikum, Prof. Bu ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Ketua. Jam 10 menit Ketua. Siap. Nah, kita layani dengan sebaik-baiknya mahasiswa. Udah waktu ini mulai. Karena kita sudah terjadwal, maka Boleh, Prof? ya silakan Bu Ketua. Ya, baik. Aku foto mau kemudian itu. Background kemarin tuh. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan rahmatnya juga kita bisa bergabung dalam Zoom ini dalam rangka melaksanakan ujian tesis atas nama Margatillah Swaka. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mardenis SHME MSI, kemudian Bapak Dr. Zeprizal Nurdin, kemudian Bapak Profesor Dr. Kurniawarman, Bapak Dr. Azmi Penri, kebetulan sedang juga membuka ujian, kemudian Ibu Dr. Yasniwati yang telah berkenan hadir atau bergabung dalam Zoom ini. Saudara Margatillah Swaka, Iya, Bu. sesuai dengan permohonan saudara dan persyaratan yang sudah dipenuhi, maka pada hari ini Jumat Selasa 31 Agustus 2021 saudara akan diuji pada sidang tesis. Ya, di mana pada sidang ini tahapannya adalah tidak ada lagi presentasi dari tesis saudara, tapi langsung diuji, di mana para pengujinya adalah semua yang hadir di sini, ya, termasuk pembimbing saudara hari ini menjadi penguji saudara, meskipun selama ini beliau itu mendampingi saudara ya dalam mempertahankan tulisan ini. Saudara siap diuji? Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita buka sidang ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada tahap pengujian di mana biasanya kesempatan pertama diberikan kepada pembimbing Bapak Dr. Mardenis SHMH. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Saya muliakan Pak Prof. Kurniawarman, Bu Yasniwati, Pak Dr. Zafir Nurdin. Saya hari ini dengan ketua tadi adalah penguji ya. Baik, yang saya tanyakan yang diadakan ya. Pertama, ini tema tentang zakat ya, adalah. Iya, Pak. Nah, coba dengar. Ketika orang Islam membayar zakat, menurut saudara apakah itu secara filosofis mereka telah membantu kaum duafa atau orang miskin? Apa jawabannya? Silakan. Iya, secara filosofis dia para muzaki yang membayar zakat itu, Pak, yang wajib membayar zakat itu secara tidak langsung telah membantu para fakir dan miskin.
secara filosofis membantu gitu. Ya, secara filosofis membantu, Pak. Apa alasannya? Alasannya itu terkait dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjelaskan bahwa Bukan Pancasila, syariat, Islam. secara Islam itu membantu, Pak, karena memang ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa zakat itu secara tidak langsung itu tuh bertujuan untuk membantu fakir dan miskin, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini, secara zahir iya gitu ya. Secara filosofis dengan tidak. Kenapa? Karena ketika si muzaki berzakat, dia membayarkan kewajibannya gitu. Jadi kalau kewajiban kan tidak membantu lagi. Sebaliknya kalau orang kaya tidak berzakat, berarti dia sudah korupsi kan, 2,5% gitu. Bedakan antara filosofis dengan zahirnya gitu. Oh iya, baik, Pak. Zahirnya iya, tapi hakikatnya tidak gitu. Karena digunakan haknya fakir miskin kan. Iya, baik, Pak. Sama saya pegawai negeri misalnya dapat gaji awal bulan, apakah membantu saya? Tidak. Kapan orang kaya membantu orang miskin? Di luar zakat. Sedekah namanya, sumbangan, hadiah sebagainya. Ini baru membantu dia. Karena tidak wajib kan. Itu pertama ya. Iya, Pak. Kedua, bagaimana tingkat kesadaran berzakat umat Islam di Bengkulu? Sudah tinggi, menengah, atau masih rendah? Kalau menurut Mardatila, berdasarkan data penghimpunan zakat yang di Basnas Provinsi Bengkulu itu masih rendah, Pak. Karena banyak objek zakat yang belum dapat dihimpun oleh Basnas Provinsi Bengkulu seperti zakat pertanian, perkebunan, zakat saham, zakat pertambangan, namun hanya menghimpun zakat penghasilan dari ASN saja, Pak. 90%-nya, Pak. Jadi belum efektif. Penyebabnya muzakinya belum punya kesadaran atau bahasanya kurang bergerak gitu. Itu ada keterkaitan antara keduanya, Pak. Muzakinya itu kurang sadar dan juga Basnasnya itu kurang bergerak juga, Pak. Karena dilihat dari sisi penghimpunan dari perencanaan, Basnas Provinsi Bengkulu itu belum ada perencanaan untuk menghimpun zakat dari objek yang lain, Pak. Hanya memaksimalkan dari zakat penghasilan ASN saja, Pak. Oke, yang ketiga, di banyak daerah seperti di Padang nih, di pengurus Basnas itu ada kesannya bau nepotisme gitu. Iya. Karena wali kotanya orang PKS kan, maka banyak pengurus zakat sini orang PKS juga gitu. Di Bengkulu kan? Kalau yang Mardatila amati ya, Pak, yang observasi kemarin itu pengurusnya ya, Pak. Kalau pengurusnya itu ada pengurus tetap dan tidak bergantung pada pergantian kepengurusan dari pimpinannya, itu yang 5 tahun sekali. Jadi dia tuh pegawai tetap, dan pegawai tetap itu tidak berafiliasi terhadap politik, Pak. Ketua Basnasnya PNS gitu? Kalau ketua Basnasnya tidak PNS, Pak. Pimpinan Basnasnya itu tidak PNS. Baik, sekali itu aja Pak Ibu Ketua. Saya mohon izin untuk keluar nanti karena ada kelas jam 10 ya. Izin kawan-kawan Pak Prof, KW, Pak Syaf dan Pak Pendi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Bu ya? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mardenis SH MSI. Selanjutnya saya undang Bapak Profesor Dr. Kurniawarman untuk menguji. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tim pembimbing yang tugas sebagai penguji Pak Dr. Mardenis, Pak Dr. Zefizan Nurdin, Bu Dr. Yasniwati, oke, ini ujian ujian kompre ya, tidak ada ininya, tidak ada pendukung. Ya, pertama saya menyampaikan maaf bahwa waktu seminar hasil kemarin tidak bisa hadir karena tidak bisa menginikan waktu dari segi tugas. Jadi
Oleh karena itu saya terhadap dokumen tesis ini secara teknis penulisan, format cover dan sebagainya mohon disesuaikan betul dengan format penulisan buku panduan. Mulai dari judul, tesisnya, logonya, terus nama, setelah nama itu ada NIM ya, NIM. Jadi tidak langsung aja ditulis angka-angka. Coba lihat covernya itu. Di cover itu nggak perlu nama pembimbing dicantumkan, karena nama pembimbing itu ada di lembaran pengesahan. Jadi cover itu cukup nama Anda dipayungi oleh logo Universitas Andalas. Kemudian identitas di bawahnya itu tidak prodi gitu. Tidak ada prodi, coba baca. Program Magister Ilmu Hukum. Prodi itu jadi parodi, jadi lucu jadinya kan. Jadi dia itu formal, itu formalitas identitas gitu. Program Magister Ilmu Hukum itu namanya. Dia memang prodi, memang statusnya dia prodi, tapi namanya adalah Program Magister Ilmu Hukum yang koordinatornya adalah Ibu Dr. Herani. Fakultas Hukum, UNAN. Jadi di program Magister Ilmu Hukum itu dipayungi penanggung jawabnya adalah Ibu Dr. Herani. Di bawahnya Fakultas Hukum, penanggung jawabnya ada dekan. Di bawahnya itu ada Universitas Andalas, penanggung jawabnya ada rektor. Jadi saudara itu diberi gelar magister itu dipayungi oleh bertingkat-tingkat penanggung jawab di bawah kewibawaan. Baru nama Anda itu dipayungi oleh logo universitas. Itu filosofis di balik cover itu. Jadi oleh karena itu mohon dibuat dengan tertib cover itu sesuai dengan buku panduan. Dan begitu juga misalnya abstrak, kata pengantar dan sebagainya itu mohon disesuaikan betul dengan penulisan buku panduan supaya dia menjadi lebih rapi. Secara ini saya sebetulnya menganggap Anda menulis sudah inilah ya, sudah mulai rapi, tapi supaya lebih rapi lagi ya mohon diinikan. Karena saudara itu, saya tahu saudara sebagai anak muda dan aktivis yang sangat aktif di kelas, saudara Madatila ini. Jadi kami berharap tesis yang saudara tulis itu berbeda dengan tesis-tesis mahasiswa lain yang mungkin tidak begitu aktif. Nah, jadi saudara, kami harap untuk menjaga dan menampilkan kualitas saudara sebagai mahasiswa yang tergolong aktif, dan sejak awal saya pantau saudara, saya salut juga pada keseriusan saudara dalam ini. Saudara bisa beri contoh pada yang lain. Saudara sudah bekerja sekarang? Belum Pak, belum bekerja Pak. Belum ya? Iya. Karena itu saya juga mendorong saudara untuk melanjutkan studi ini ke studi lebih tinggi. Siap, insya Allah. Tidak cukup sampai di magister saja. Dengan semangat seperti ini, saya yakin saudara mampu untuk melanjutkan studi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Mana tahu saudara nanti bisa mengabdi sebagai dosen di Bengkulu atau di mana ya, membawa nama besar Universitas Andalas. Nah, itu harapan kami kepada saudara yang saya sejak awal sudah pantau saudara Madatila ini dalam radar saya salah seorang mahasiswa yang mudah-mudahan bisa diharapkan. Ya, kami dorong saudara untuk terus maju ya. Nah, sekarang ini ujian kompre itu menguji kemampuan. Nah, tadi Bapak Dr. Mardhani sebagai pembimbing sudah memberikan pertanyaan. Saya bertanya pertama dulu, pengertian zakat itu secara hukum apa? Pengertian zakat secara hukum itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pak. Zakat itu merupakan Mardatilah, ini ujian kalau tidak disuruh penguji membuka naskah, nggak usah dibuka. Saya lupa tadi menyampaikan itu. Oh, baik Bu, mohon maaf. Ya. Jadi, ya, coba jawab dulu tanpa melihat naskah. Nanti kalau kesulitan nanti ya diizinkan. Iya, baik Pak, baik Prof. Jadi zakat itu mensucikan harta
zakat itu terdiri dari dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Kalau zakat fitrah itu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim itu yang dibayar pada saat bulan Ramadan. Dan kalau zakat harta itu zakat bagi orang yang mampu. Itu apabila dia telah memenuhi nilai hisab dan nilai hisabnya. Itu saudara menjawab syar'inya itu yang tadi Buya Madenis sudah menyanyikan. Ini secara hukum dulu. Itu syar'inya itu ya hakikatnya situ tuh. Kalau syar'inya dipahami ya tidak perlu hukumnya. Iya. Mengapa perlu ada hukum mengatur tentang zakat? Karena orang tidak taat pada syar'inya. Maka negara turun tangan akhirnya membuat undang-undang zakat. Pengelolaan zakat. Coba kalau warga negara ini taat pada syar'inya, tidak perlu negara membuat undang-undang. Karena zakat itu diperintahkan diambil ya, Buyanya di perintah agama itu penguasa itu diperintahkan mengambil zakat. Bahkan Khalifah Abu Bakar itu memerangi. Nah, makanya saya ininya secara hukum pengertian zakat itu apa? Kalau Secara hukum ya, bukan secara syar'i. Secara hukumnya ya Pak, itu Ya. penyaluran dari Lihat undang-undang, lihat undang-undangnya, coba baca. Undang-undangnya ya Pak. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ya, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Pak. Kalau dia wajib, maka kalau ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya secara hukum, apa sanksinya? Sanksinya itu ini sesuai dengan aturan hukumnya, Pak. Di sanksi. Ya, apa sanksinya? Sanksi administratif, Pak. Ya, apa itu sanksi administratifnya? Jadi kalau ada kewajiban dalam hukum ya, jadi beda wajib dalam agama itu dosa. Itu tidak dilaksanakan. Itu dalam hukum kewajiban itu sanksi administrasi. Ya. Ya, sudah ada ancaman administrasi, ada ancaman dosa, tidak juga tertib orang berzakat. Nah, coba kita renungkanlah sebagai warga negara yang Islam terbesar di dunia ya. Kita berkoar juga sebagai Muslim, tapi rupanya negara kita terpaksa dibuat undang-undang zakat. Itu pun belum tertib juga orang berzakat. Maka itu Anda bedakan itu antara kewajiban hukum dengan kewajiban menurut syar'inya itu. Nah, undang-undang zakat, pengelolaan zakat yang sudah teliti ini, dia turun bukan dari syar'i. Dia turun dari kewajiban hukum. Undang-undangnya yang mewajibkan kepada negara, pemerintah untuk membentuk badan yang mengelola zakat ini. Artinya kan sudah ada di situ dua. Maka tadi saya menjelaskan, itu di latar belakang tuh kurang Anda kupas ya, bukan Anda singgung. Jadi mengapa latar belakangnya lahir undang-undang zakat itu disebabkan karena kurangnya kesadaran orang Islam Indonesia membayar zakat. Lalu diambil alih oleh negara pengaturan zakat. Oh, artinya negara kita ini bukan negara sekuler. Negara kita ini adalah negara yang religius, sehingga urusan beragama itu diambil alih oleh negara. Zakat itu kan kewajiban agama. Lalu negara hadir mengambil alih urusan itu menjadi urusan negara. Jadi oleh karena itu pada saat Basnas itu dibentuk, itu sebagai wujud dari hadirnya negara dalam urusan agama. Itu hakikatnya. Nah, nanti kalau saudara melanjutkan dalam studi S3 itu harus tidak cukup hanya sekedar norma saja ya. Nah, jadi itu harus. Nah, dalam hukum, kewenangan bidang zakat ini termasuk kewenangan bidang apa ini? Urusan apa dalam kewenangan pemerintah negara? Kedudukannya, kewenangannya ya Pak? Itu kewenangan atribusi, Prof. Ya, kewenangan siapa? Dalam pembagian urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Kalau kewenangannya, kalau dalam pemerintahan itu, jadi
itu merupakan kewenangan dari Basnas, Hmm, kewenangan dari Kementerian Agama, Prof. hmm. Itu ya, itu yang Kaitkan itu, dengan kewenangan pemerintahan. Iya, nah, itu kewenangan pemerintahan absolut karena itu mengenai apa agama, artinya Prof. absolut itu? Absolut itu apa artinya? Absolut itu yang berhak, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya itu pemerintahan pusat, Prof. Pemerintah pusat, tidak ada pemerintahan pusat ya, pemerintah pusat, Iya, pemerintah provinsi. pemerintah pusat. Jadi dia turun dari kewenangan pemerintah di bidang agama. Dia turun dari kewenangan pemerintah di bidang agama. Jadi oleh karena itulah makanya pengaturan tentang zakat itu sebagai kewenangan negara di bidang agama itu tidak kewenangan daerah. Tidak kewenangan daerah. Tapi merupakan kewenangan Agama. pemerintah. Jadi kalau ada Basnas, siapa yang membentuk Basnas itu? Yang membentuk Basnas itu gubernur, Prof. Jadi gubernur itu wakil dari pemerintah pusat, Prof. Hmm. Kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, Prof. pusat. Kalau begitu siapa kementerian yang berwenang di bidang urusan zakat ini? Kementerian Agama, Prof. Kementerian Agama. Ya. Nah, tadi kan Buya Denis kan mengkritik ya kecenderungannya Basnasda itu, Basnas provinsi atau Basnas kabupaten kota itu orang-orangnya diisi oleh ya kelompok-kelompok kepala daerahnya gitu ya. Nah itu menjadi perhatian saudara. Pada saat dia mewakili sebagai pemerintah pusat, tapi kepentingannya ternyata memasukkan kelompok-kelompoknya terkait dengan daerah itu tidak relevan. Tidak relevan, jadi oleh karena itu melanggar hukum administrasinya yang pembagian kewenangannya ada di, karena dia bukan bagian dari urusan daerah. Di daerah hanya memungut saja. Pertanyaan berikutnya, Undang-Undang Zakat itu juga menghubungkan kewajiban membayar zakat, menghubungkannya dengan kewajiban pajak dalam hukum negara. Dapat saudara jelaskan bagaimana hubungannya? Hubungannya itu ada di badan usahanya, Prof. Zakat badan usaha. Jadi itu ada dalam pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa jika badan usaha itu membayar zakat, dia akan dikurangkan pengenaan pajaknya, Prof. Badan usaha itu punya dosa dia itu. Badan usaha tidak punya dosa, Prof, tapi punya kewajiban untuk membayar zakatnya, Prof. Kalau begitu, kewajiban bayar zakat bagi badan usaha merupakan kewajiban agama atau kewajiban hukum? Kewajiban hukum, Prof. Kewajiban hukum ya. Jadi jangan dianggap pula nanti dia kewajiban agama atau badan usaha itu tidak punya agama. Ya. Yang punya agama adalah para pendirinya, pemegang sahamnya. Nah, pemegang sahamnya itu dia sudah bayar zakat sendiri untuk harta pribadinya. Jadi oleh karena itu pada saat kewajiban zakat terhadap badan usaha itu bukan kewajiban agama, itu kewajiban hukum. Itu bukti negara hadir ya dalam memungut zakat itu. Yang saya maksud itu adalah hubungan antara bahwa negara memberi apresiasi kepada warga negara yang taat membayar zakat. Karena dia di samping melaksanakan kewajiban agama, tapi juga telah melaksanakan kewajiban negara dalam undang-undang. Apa apresiasi undang-undang zakat terhadap mereka? Apresiasi terhadap yang sudah membayar zakat itu ada bukti penyetoran zakatnya, dan hal itu sebagai pengurangan pajaknya, Prof. Ah, itu yang saya maksud. Ya. Itu yang saya maksud. Bahwa kewajiban zakat yang negara mewajibkan, yang sebetulnya dia kewajiban agama, tapi karena negara sudah mewajibkan dalam hukumnya, terjadilah integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Hukum negara Indonesia ini memberi apresiasi kepada pembayar zakat, walaupun kewajibannya secara agama, tidak ada hubungan dengan kewajibannya bernegara, tapi negara mengapresiasi. Saya
apresiat terhadap rumus undang-undang zakat ini. Bahwa kalau orang sudah bayar zakat, maka zakat yang dibayarkannya itu bisa dijadikan sebagai dasar pengurangan kewajiban pajak penghasilannya kepada negara. Nah, pajak penghasilannya. Jadi banyak yang mau diurus oleh Basnas itu. Ya. Bagaimana Basnas itu mengklarifikasi orang yang bayar zakat, dilaporkannya kepada Dijen Pajak bahwa ini warga negara bayar zakat ini, tolong kurangi pajak penghasilannya. Anda coba kepikir begitu? Itu salah satu objek penelitian saudara kalau saudara nulis disertasi. Jadi bagaimana caranya supaya warga negara yang sudah taat menjalankan ajaran agamanya, tapi dia juga taat menjalankan hukum negara, kebetulan zakat ini diwajibkan hukum negara, dia diberi apresiasi. Apa yang ingin dikatakan sebetulnya oleh undang-undang itu? Kewajiban pajak yang secara umum sudah dikenal dalam berbagai macam itu dapat dalam beberapa kewajiban dia dapat dianalog. Zakat itu ya semacam kewajiban dia bernegara. Coba bayangkan, dia sudah memenuhi kewajiban agama, lalu dianggap dia juga sudah memenuhi kewajiban bernegara sehingga dikurangi pajaknya ya. Jadi oleh karena itu, saudara Maratila ya, judul penelitian Anda yang pengelolaan zakat ini, pengelolaan itu sebetulnya tesis saudara ini belum cukup. Belum cukup, masih sangat terbatas untuk menjelaskan tata kelola zakat itu menurut hukum Indonesia sekarang dan hubungannya dengan hukum agama kita. Ya, bagaimana dia dipungut. Zakat itu kan untuk kegiatan pengelolaannya kan pertama pemungutan. Kan utamanya itu kan pemungutan, penatausahaan, dan penyaluran. Kan itu ya. Kalau dia hanya memungut zakat dari pegawai negeri saja, itu kan Basnas itu tidak bekerja sesungguhnya itu. Yang disuruh bekerja sama dia adalah bendaharawan gaji, laporkan ke dia. Nah, dia hanya mencari-carikan. Jadi dia tidak lebih daripada petugas pengurus masjid yang selama ini sudah menyalurkan zakat orang. Kalau hanya tugasnya itu dilakukannya. Tapi kalau dia berkreasi di bidang bagaimana pemungutannya kepada orang-orang yang selama ini belum tersentuh dari kewajiban zakat yang nggak bisa dijangkau, lalu dia punya program untuk itu, punya inovasi untuk itu, baru itu pengelolaan namanya. Tapi kalau hanya sekedar pegawai negeri yang di Uber tiap ini bendaharawan, nah itu tidak perlu ada Basnas, itu sudah disalurkan juga oleh orang sebelumnya. Cuma saja tidak dilaporkan, selama ini orang bayar zakat juga walaupun tidak ada Basnas. Pegawai negeri sudah bayar zakat juga walaupun nggak ada Basnas. Jadi sudah dibentuk Basnas oleh undang-undang, dia harus dikelola secara profesional. Orang-orangnya harus inovatif untuk bisa menghasilkan zakat yang makin bervariasi. Coba bayangkan banyak jenis zakat itu. Kan zakatnya kan zakat utamanya zakat mal ya. Kalau zakat fitrah siapa sudah ini jadi Basnas juga nggak zakat fitrah? Yang menjadi anunya Basnas ini utamanya kan zakat mal ya? Ya, zakat harta aja, Prof. Nah, bukan zakat fitrah ya. Zakat fitrah diserahkan ke masing-masing. Zakat mal itu kan banyak jenisnya. Ya, banyak sekali jenisnya. Zakat barang ternak, peternakan, pertanian, perdagangan, emas perak, dan bahkan sekarang ada juga ada pula disebut zakat profesi gitu ya. Dan sebagainya, walaupun debatable ya zakat profesi itu. Itu semuanya sangat banyak. Jadi kalau hanya gaji pegawai negeri aja yang utik-utik setiap bulan, nah itu biasanya itu dapat disimpulkan Basnas itu nggak bekerja apa-apa. Nah itulah artinya, makanya perlu dia dikelola secara serius ya. Saudara menjadi salah satulah yang mendorong kerja Basnas itu menjadi lebih baik.
Saya kira demikian Bu Ketua. Makasih banyak. Ya, saya senang ini Saudara Madatila ini, mudah-mudahan dia bisa terus menempa kompetensi supaya menjadi lebih baik. Selamat kepada pembimbingnya, Pak Dr. Madenis dan Buya Dr. Zafizanuddin, keduanya Buya, jadi kedua-duanya adalah pakar di bidangnya dan Ahlinya. aktor di bidangnya, ahlinya. Jadi oleh karena itu saya merasa iri kepada beliau berdua ini mendapat bimbingan yang begini ya. Selamat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Dua-duanya berhak wabarakatuh. terima zakat, Prof. Waalaikumsalam Muzaki itu. warahmatullahi wabarakatuh. Zaki keduanya itu banyak tanahnya di mana-mana. Iya, di Pekanbaru miliaran. Baik, terima kasih Profesor Dr. Kurniawarman yang sudah menggali sedemikian rupa. Mohon izin live ya Bu Ketua. Mau Aduh, kuliah. kita ingin disaksikan loh sama Prof. Tapi enggak, saya dengar, tapi maksudnya tidak bisa aktif lagi. Baik. Saya tetap dengar hadir. Ya. Terima Makasih ya, Prof. Sama, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Mardatilah banyak sekali saya kira saran dari beliau tadi termasuk mendorong saudara untuk melanjutkan S3. Tentu untuk tesis ini karena yang dibahas adalah hukum nasional, mungkin itu nanti diperdalam ya. Tidak semata-mata syar'inya, latar belakang keluarnya undang-undang zakat itu mungkin harus diapa juga dia di latar belakang. Baik, selanjutnya saya undang Bapak Dr. Zefrizal Nurdin untuk menguji. Silakan, Bapak. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya, Pak Jeb. Oke, Bu Khairani. Nah. Sebaiknya mungkin Pak Azmi Fendri lah dulu, karena pembimbing biar yang di awal dan yang terakhir. Oh gitu, ya. Kalau Pak Pen apa bisa? Tadi memimpin sidang pula. Bisa, Pak. Nah, silakan Pak Pen. Oh, Buya Mardeni sudah keluar juga ya, makasih, kuliah. Bu pimpinan sidang. Ya. Mardatilah. Iya Pak, siap Pak. Ya, pertama saya memberikan apresiasi kepada saudara karena saudara sudah sampai di penghujung rangkaian proses ujian tesis Anda dan saat ini Anda sudah memasuki tahap akhir sebelum nantinya Anda dinyatakan layak sebagai lulusan Magister Ilmu Hukum tentunya. Nah, apalagi topik yang Anda angkat ini adalah merupakan topik yang menurut saya secara pribadi ini cukup menarik ini. Pada saat kewajiban yang seharusnya itu adalah merupakan suatu kewajiban tentunya bagi umat Islam yang kemudian itu dinormakan. Nah, jadi persoalan antara hablum minallah ya, pertanggungjawaban seseorang kepada Allah berkaitan dengan kewajiban untuk membayar zakat apabila sudah sampai pada ketentuannya, maka ini adalah merupakan suatu kewajiban. Nah, karena ini juga merupakan salah satu rukun ya, rukun Islam ya, Marda. Iya Pak. Nah, ini rukun Islam yang keberapa ini membayar zakat ini? Rukun banyak terjadi polemik juga sebenarnya Pak. Ada yang bilang rukun Islam yang ketiga, ada yang bilang rukun Islam yang keempat. Tapi kebanyakan. Nah, coba yang pertama dulu, sebutkan dulu Marda. Kalau yang pertama itu mengucapkan kalimat syahadat, Pak. Yang kedua itu sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bila mampu. Nah, oke ya. Jadi ini adalah salah satu rukun Islam ini yang mesti harus ditunaikan bagi setiap umatnya apabila memang secara ketentuan itu sudah memenuhi memenuhi ketentuan untuk wajib membayar zakat. Nah, jadi artinya
ini adalah merupakan suatu hubungan ya hablum minallah yang kemudian ditarik kepada ranah hukum ya, persoalan hablum minallah yang kemudian ditarik ke dalam hukum negara yang kemudian itu menjadi suatu kewajiban yang mesti harus dilaksanakan. Nah, dasar hukumnya itu apa dasar hukumnya itu, Marda? Dasar hukumnya kalau dari undang-undangnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Pak. Oke, tentang apa itu? Tentang pengelolaan zakat, Pak. Nah, tentang pengelolaan zakat. Ya. Nah, dari undang-undang ya tentang pengelolaan zakat itu norma yang menyebutkan ya untuk melakukan pungutan terhadap zakat seorang muslim itu memang bahasa normanya itu diharuskan atau diwajibkan itu di sana? Diharuskan, Pak. Kalau diwajibkan, diharuskan. Halo? Iya, Pak. Diharuskan, Halo, Pak. Pak Yusuf, Pak Remran. Oh ya, sebentar Pak Remran. Mungkin Bu Yusi dipadu aja dulu sebentar, Bu Yusi lagi giliran menguji. Kebetulan ini dempet ini jadwalnya ini Pak Dr. Remran. Ya, sebentar. Zakatnya ya, Mardatillah ya. Sebentar ya Bu Yusi, Pak Remran, mohon maaf. Nah, harus jadi apa wajib itu yang ditanya. Apa norma yang mengatakannya seperti apa itu, Marda? Norma yang mengatakannya bahwa seorang muslim itu perlu membayar zakat, Pak. Nah, kemudian ada enggak apabila itu kemudian tidak dibayarkan, ada sanksi enggak di sana? Tidak ada sanksi, Pak, di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Nah, tidak ada sanksi ya. Nah, tetapi hanya menyebutkan tentang ya kewajiban ya bagi muslim yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya untuk wajib membayar zakat, kan seperti itu. Nah, karena ini pada saat kemudian itu dijadikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa, maka ini yang kemudian dianggap ya kalau saya boleh mengatakan negara mencampuri kehidupan ya hubungan antara seseorang ya dengan Tuhannya, kan gitu, hablum minallahnya, kan gitu. Nah, makanya tadi saya juga pengen ya norma yang mengaturnya itu ya normanya seperti apa itu. Nah, tetapi kan dari hasil penelusuran yang tadi saudara Marda lakukan itu kan memang tidak menyebutkan ya keharusan. Kalau dia merupakan suatu keharusan maka tentu ada sanksi di sana. Tetapi ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakatnya. Benar seperti itu, Marda? Ya, benar, Pak. Nah, jadi ya artinya apa? Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu hanya memberikan memberikan norma tentang bagaimana cara pengelolaan zakat itu. Ya, yang di dalam undang-undang itu bisa diserahkan pengelolaan pihak lain yang disebutkan di sini apa, Marda? Iya, Pak. Ya. Jadi artinya bisa dengar suara saya, Marda? Bisa, Pak, bisa. Kenapa putus-putus suara Anda nih, Mardatila? Kalau Mardatila lancar, Pak. Oh, lancar ya? Ya, Pak. Jadi saya ulangi lagi, ada enggak di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu ya bahwa untuk pengelolaan zakat ya sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu ada enggak ketentuan yang kemudian mendelegasikan kepada badan ya untuk melakukan pemungutan ya zakat zakat masyarakat itu. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu disebutkan enggak?
Disebutkan Pak, ada dalam salah satu pasalnya itu adanya lembaga pengelolaan Nah, zakat itu terdiri dari Basnas dan juga LAS Pak. Kalau Basnas itu dibentuk oleh pemerintah, kalau LAS itu dibentuk nah, oleh masyarakat Pak. berarti kan ada dua ya. Iya, Ada yang dibentuk oleh pemerintah dan ada yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Nah, concern Anda ini kan hanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas kan gitu. Iya Pak. Nah, jadi artinya Basnas mendapatkan kewenangan ya dari undang-undang. Kalau di dalam hukum administrasi negaranya itu disebut dengan kewenangan apa itu? Atributif kah, delegasi kah, atau mandat itu? Kewenangan atribusi Pak. Nah, kewenangan atribusi. Nah, sehingga kewenangan atribusi itu tentu ya harus dimintakan pertanggungjawabannya pada saat ya Basnas sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu melakukan pemungutan dan pengelolaan terhadap dana-dana zakat tadi. Nah, jadi artinya dari sisi kewenangan Basnas itu ya dia langsung mendapatkan mandat kewenangan atributif itu dari undang-undang ya, dari undang-undang. Khususnya adalah Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Nah, kemudian ya pada saat ya kewenangan itu dilaksanakan atau diselenggarakan, tentu ada pengawasan yang dilakukan. Siapa yang melakukan pengawasan di sini? Kalau di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu ada pengawasan yang dilakukan secara eksternal Pak, itu Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, dan juga akuntan publik Pak. Nah, itu pengawasan eksternal yang Anda sebutkan tadi. Iya Pak. Sedangkan pengawasan internalnya tidak disebutkan Pak di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya ya, ini pertanyaan saya terakhir ini. Iya. Apabila terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan dana zakat itu, ya, apakah ini bisa dilakukan dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi di sana? Bisa nggak dikenakan Undang-Undang Tipikor di sini? Dikenakan Undang-Undang Tipikor. Kalau yang Mardhani pahami Pak, kalau Tipikor itu jika merugikan keuangan negara. Jawabnya sederhana saja. Bisa nggak digunakan Undang-Undang Tipikor? Tidak Pak, tidak bisa Pak. Oke, ya saya rasa cukup ya. Baik Pak. Nah, saya kembalikan pada pimpinan sidang, Bu Dr. Khairani. Baik, terima kasih Bapak Dr. Azmi Fenri. Halo, Saudara Mardatila, ya masih ada 2 orang lagi penguji. Mohon maaf, Prof. Dania. Baik, selanjutnya sesuai dengan oleh Pak Jeb tadi, kesempatan selanjutnya adalah kepada Ibu Dr. Yasdiwati. Silakan Bu. Terima kasih Ibu pimpinan sidang, Ibu Dr. Khairani. Hari ini saya hormati Bapak-bapak penguji dan Ibu di dalam Zoom kita ini. Ibu mengucapkan selamat dulu kepada Mardatila Swakaya karena sudah masuk kepada tahap terakhirnya ujian kompre. Ada yang menarik dari hasil penelitian Mardatila ya, tentang di tabel 7 tentang pengumpulan zakat ASN melalui UBPemda tahun 2019. Oh, sudah dibuka tabelnya, itu di halaman berapa tadi? 142. Nah, dibuka, Mardatila. 142 yang sudah dibuka. Tabel 7 ya Bu? Iya, tabel 7. Udah. Sudah Bu? Udah nampak Mardatila ya? Sudah Bu. Ibu ingin penjelasan Mardatila, ini di tabel 7 Ibu perhatikan kenapa yang di bulan bulan Februari itu yang Pemda kan di situ ada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ya enggak, Provinsi Bengkulu.
Iya, Bu. Itu datanya Ibu lihat Januari, kemudian Februari kosong, Maret kosong, apa memang seperti itu yang didapat? Sementara di Bapeda Provinsi Bengkulu itu boleh dikatakan sampai Oktober itu penuh, tuh. Nah, Iya, Bu. setiap bulan. Bagaimana sistem pembayaran zakat yang pemungutan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu itu? Nah, ada Marda tanya tuh waktu wawancara. Ada, Bu. Jadi yang kenapa dia Februari, Maret, Aprilnya tidak membayar, jadi sistem pembayaran dari UPZ itu bebas, Bu. Ada pembayaran yang 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 5 bulan sekali. Jadi tidak ditetapkan oleh Basnas itu, tapi hanya Basnas itu bersifat menunggu gitu, Bu. Jadi boleh saja UPZ pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu ini mentransfernya ini berarti 4 bulan sekali, Bu. Transfernya ke Basnas. Nah, 4 bulan sekali. Tapi yang di nomor 6 Diknas Provinsi Bengkulu. Iya. Itu per 4 bulan tuh. Diknas Provinsi Bengkulu setiap bulan, tapi ada bulan Mei tidak mentransfer ya, Bu. Terus tapi di bulan Juninya double, Bu, transfernya, Bu. Kan 200. Jadi double gitu, Bu. Jadi nah itu harusnya dijelaskan. Kan tidak ada tidak jelaskan nih. Jadi makanya Bu ini kenapa bagaimana apakah per 3 bulan, per bulan atau per 5 bulan atau nanti didobelkan. Jadi itu nanti diberikan. Jadi setiap tabel itu diberikan penjelasan. Nah, seperti itu. Kemudian benar juga tadi ya yang dikatakan oleh Prof tadi. Basnas yang ada di boleh Ibu katakan seluruh Indonesia ya, rata-rata mereka itu hanya menunggu dari ASN mereka untuk langsung kepada masyarakat ya, dan memang kurang sekali sosialisasinya tengah-tengah masyarakat. Ada nggak Mas berapa kali orang Basnas itu turun ke tengah-tengah masyarakat, ataukah mereka melalui majelis taklim kah, atau mereka melalui khutbah Jumat, atau kan banyak di masjid-masjid itu masyarakat biasanya melakukan ceramah misalnya setiap Sabtu pagi atau setiap Rabu. Nah, biasanya mereka akan mengundang ustadz tuh. Harusnya ini kan harus ada kerjasama antara Basnas dengan para ulama yang ada di Bengkulu ini. Ada enggak kerjasamanya seperti itu dalam mensosialisasikan zakat di tengah-tengah masyarakat? Jadi berdasarkan informasi yang mereka dapat, Bu, Basnas Provinsi Bengkulu kan sudah diatur, Bu, hanya memberikan informasi melalui masjid raya, Bu. Jadi kalau masjid yang lain itu, masjid yang ada di Kota Bengkulu itu Basnas Kota. Nah, sedangkan yang masjid yang bekerja sama dengan Basnas Provinsi itu hanya masjid raya. Nah, di sana sering diadakannya misalnya tablik akbar zakat, Bu, itu setahun sekali itu biasanya tuh, Bu. Dan juga mengadakan kerjasama dengan ustadz-ustadz yang ada yang memberikan ceramah, Bu, di Masjid Raya. Terus juga Basnas Provinsi Bengkulu itu setahun sekali diundang oleh TV lokal, Bu, untuk menghimpun zakat. Kemudian dalam penghimpunannya itu seperti itu saja, Bu. Ya, Ibu memberikan sebaiknya seperti yang Ibu lihat di Padang tuh banyak, misalnya di mal-mal itu ya ada berdiri apa tuh. Jadi mereka buat satu stand tentang zakat ya. Nah, jadi nanti setiap ada pengunjung yang lewat tuh, Bu, ini Bu kalau bisa nih berzakatnya di Basnas, Bu, dikasih lah berbentuk poster yang ada promo-promonya itu kan kertas kecil itu kan. Nah, kalau di Padang banyak seperti itu tuh menyebar tuh di setiap mall. Kemudian juga nanti di warung-warung yang ada di seluruh kota tuh nanti ada juga tuh disediakan informasi tentang zakat ini, bagaimana masyarakat itu kalau bisa berzakat di Basnas. Kalau di Bengkulu berapa persen masyarakat yang berzakat ke Basnas? Kalau ini kan yang PNS itu kan sudah jelas sudah memang setiap bulan. Tapi kalau yang masyarakat umum ada enggak datanya dapat sama Mbak Tatiana itu? Ada, Bu, di tabel 8 itu 9 berapa tuh? Zakat perorangan 150.
Di tabel 9 tuh masih ASN tuh melalui Pemda tuh tahun 2020. Tapi Ibu lihat juga datanya di tahun 2020 tuh katanya terjadi pengurangan zakat karena faktor pandemi, benar tuh? Iya benar Bu. Jadi Nah, pengurangannya itu secara drastis Bu di ininya zakat perorangannya Bu. Jadi di tahun 2019 zakat perorangan itu yang membayar ke Basnas Provinsi Bengkulu itu ada 142 orang, Bu. Nah, kalau 2019 itu ada 53 orang. Yang di 2019 itu jumlah penghimpunannya 500 juta, di 2020 itu cuma 150 juta, Bu. Jadi pengurangannya itu drastis. ya terhadap perorangan. Iya. Kalau terhadap ASN tadi tetap ya, tidak ada pengurangan kan? Nah, kalau SN meningkat, Bu. Kalau SN. Terjadi Meningkat. peningkatan Iya. pandemi. Nah, apa penyebabnya itu Ibu? Menarik juga nih, kenapa ketika zakat perorangan menurun tapi ASN-nya malah terjadi peningkatan? Itu kan hebat itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang mendorong ASN memberikan zakat yang berarti pendapatan mereka luar biasa nih, banyak nih di masa pandemi berarti itu? Kalau pendapatannya sama, Bu. Kalau penghimpunannya sama, tapi adanya penambahan UPZ, Bu. Karena penambahan UPZ jadi pengumpulan zakatnya lebih banyak juga. Penambahan UPZ, jadi setiap tahun itu ada penambahan UPZ-nya, Bu. Di tahun 2020 terjadi peningkatan UPZ-nya? Iya, ada penambahan 3 UPZ, Bu. Iya. Iya. Berarti kalau Ibu termasuk sangat sedikit juga baru UPZ yang ada di Bengkulu ya, kalau kita bandingkan yang ada di Kota Padang. Kemudian penyalurannya berbeda enggak sebelum pandemi dengan setelah pandemi? Apakah sebelum pandemi itu lebih kepada pengembangan usaha, misalnya pembinaan terhadap pengusaha di UMKM. Nah, tapi di masa pandemi penyalurannya lebih banyak ke apa ya, untuk konsumtif ke mana? Coba jelaskan. Kalau yang berdasarkan informasi yang Mardatila dapat, Bu, penyaluran pada tahun 2019 sama 2020 itu tetap mengutamakan fakir dan miskin. Nah, tapi di tahun 2020 itu anggaran untuk fakir dan miskinnya itu lebih banyak, Bu, disalurkannya. Karena lebih banyak yang membutuhkan. Dan memang pada tahun 2019 itu zakat produktifnya untuk badan usaha untuk modal usaha itu kalau disalurkan memang lebih banyak di fakir miskin. Tapi kalau di tahun 2020, Bu, penyaluran modal itu lebih sedikit, Bu. Karena lebih mengutamakan fakir dan miskin, pemberian sembako bagi yang membutuhkan. Ya. Nah, berarti kurang produktif di tahun 2020 memang untuk kebutuhan mendasar. Iya, Bu. Kemudian kan ada Ibu mempertanyakan kepada Mardatila, misalnya dana terkumpul 10 miliar, tapi yang tersalurkan baru 8 miliar, sementara yang 2 miliar lagi kemana, kan itu kemarin Ibu pertanyakan. Nah, ini sudah bisa kita menjelaskan sama Ibu, kemana tuh dana yang tersisa itu dialokasikan oleh Basnas Bengkulu? Ya, jadi kemarin Mardatila coba menghubungi Basnas lagi untuk memastikan ya, Bu. Dia kata Basnas itu disimpan terlebih dahulu, apabila dibutuhkan nanti baru disalurkan, disimpan di banknya, Bu, di bank yang bekerja sama dengan Basnas. Padahal kan zakat itu untuk kebutuhan mendadak, itu memang untuk kebutuhan mendasar menurut Ibu ya. Kenapa kok harus disimpan seperti itu, sementara jumlah kemiskinan belum juga teratasi? Kalau memang untuk diinvestasikan itu kan sudah ada bentuk filantropi Islam yang lainnya, seperti adanya wakaf, adanya sedekah, adanya infak. Tapi kalau zakat itu memang harus ya menurut Ibu ya langsung disalurkan kepada yang berhak itu. Kenapa kok harus disimpan? Disimpannya? Iya, Bu. Maksud Basnas itu bukan menyimpannya, Bu, bukan sengaja untuk menyimpan, namun karena belum ada program yang bakal disalurkan atau belum ada yang membutuhkan, makanya terpaksa disimpan terlebih dahulu, Bu. Kalau misalnya dana tersebut dibutuhkan, langsung disalurkan, katanya. Langsung disalurkan. Ya, jadi tidak ada niat untuk menyimpan. Jumlah kemiskinan di Bengkulu dengan adanya penyaluran dari Basnas ini jauh nggak menurunnya atau bagaimana, atau tetap atau bertambah malah? Nah, itu Bu, jadi informasi yang Mardatila dapat dari Badan Pusat Statistik di websitenya itu, Bu, di tahun 2019 kan Basnas Provinsi Bengkulu merupakan daerah termiskin.
provinsi termiskin. Jadi kalau misalnya 2019-2020 masih ditetapkan sebagai daerah termiskin, berarti adanya Basnas itu belum mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Bengkulu, Bu. Padahal masih banyak yang belum tersalurkan. Jadi kalau bisa itu lebih bersifat produktif ya, membina para pengusaha kecil, misalnya mereka terkendala dalam hal pemasaran atau dalam hal kualitas. Nah, makanya ini perlu sering diberikan pelatihan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita ini, Ibu perhatikan, ketika mereka buka usaha, mereka tuh kadang kurang pengetahuannya terhadap usaha yang mereka kelola. Nah, disinilah harusnya Basnas itu memberikan bantuan bukan hanya berupa modal kerja, tapi juga ilmu ya, dengan mendatangkan tim yang ahli dan juga membawa para mustak ini kepada melakukan studi banding ya ke daerah-daerah yang memang sudah maju UMKM-nya, terutama masalah kuliner. Di Sumatera Barat ini kan banyak juga kuliner-kuliner yang hari ini yang sudah bersifat nasional ya, bisa melakukan studi banding misalnya ke Bandung, dibawa oleh Basnas ini para pengusaha ini biar mereka melihat bagaimana majunya usaha-usaha yang ada di daerah lain. Nah, itu yang Bu suka. Yang terakhir, apa yang Mardatila simpulkan dari hasil penelitian Mardatila ini? Silakan. Jadi yang Mardatil simpulkan, Bu, kan pengelolaan itu terdiri dari dua, pengumpulan dan penyaluran. Kalau pengumpulan zakat itu belum efektif. Kalau penyaluran zakat itu udah efektif, namun belum tercapai seluruhnya karena baru 71% yang tersalurkan. Nah, kalau pengawasannya itu yang penting itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu belum dilaksanakan. Belum pernah dilaksanakan itu. Ya, jadi belum berjalan secara efektif. Ya. Karena pengumpulan itu belum maksimal ya, Nak. Karena banyak juga masyarakat yang mereka menyalurkan sendiri ya zakatnya tidak kepada Basnas. Ya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Yasniwati yang sudah menggali lagi lebih dalam mengenai tesis ini. Terakhir pengujinya adalah Bapak Dr. Z. Rizalul Nurdin. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Khairani, Bu Dr. Yasniwati, Pak Dr. Azmi Fendri, dan Profesor Kurnia Warman yang mungkin masih mendengar ini. Saudara Mardatilah ya. Nah, ini yang saya katakan dulu kepada Anda ketika Anda menyatakan bahwa pengelolaan itu telah baik, beberapa kali disebut kata baik dulu. Nah, diuji oleh Prof. Kurnia Warman, justru kecenderungannya tidak baik, dianggap belum bekerja, ya kan? Nah, makanya saya katakan kepada Anda, jangan Anda katakan dulu baik atau tidak baik. Ini persoalannya ya. Nah, kemudian mungkin saya setuju dulu dengan Pak Azmi Fendri bahwa novelty Anda atau stressing Anda pada penelitian, temuan Anda itu ada pada pengawasan yang tidak cocok dengan peraturan perundang-undangan sebetulnya, ya kan? Nah, beliau tidak bertanya lagi pada kesempatan ini karena mungkin dengan melihat judul telah ditambah kata pengawasan, artinya telah terakomodir masukan-masukan beliau. Nah, adanya sedikit perlu saya tambahkan di sini yang barangkali luput dari perhatian kita. Nah, ketika ditanyakan Prof tadi bahwa aturan syara itu coba diintegrasikan ke dalam hukum negara, tepatnya ke dalam undang-undang zakat. Nah, apakah Anda melihat ada enggak ketidakcocokan barangkali atau ada norma dari syariat atau perbedaan lainnya ketika aturan syariat itu diakomodir ke dalam undang-undang zakat? Ya, jadi kalau yang Mardatilah pahami ya Pak, itu ada yang tidak diakomodir Pak. Jadi di syariat itu kewajiban zakat itu merupakan wajib. Iya. Dan apabila tidak dilaksanakan itu bisa harusnya diberikan sanksi. Nah, di dalam undang-undang pengelolaan zakat itu belum ada sanksi terhadap muzaki yang tidak. Nah, itu antara lain kan. Tapi kadang-kadang mungkin cenderung berlebihan. Nah, saya tanya kepada Anda dulu, apa saja harta mal yang wajib dizakatkan itu menurut aturan syara? Menurut Sandi Sara itu zakat pertanian, Pak.
zakat Ya, perdagangan, zakat ya, emas, ya, terus zakat perkebunan, pertanian, ya, zakat properti, Pak. ya, Iya, ya, ya. properti produktif itu. Apa ya itu ada wajib zakat harta properti. Properti produktif seperti ruko atau kos-kosan itu termasuk, Pak. Kalau yang Mardatila baca di buku Yusuf Kardawi, Pak. Apa ada itu di dalam aturan syariat apa saja objek wajib zakat? Nah, Kalau tapi dalam pertanyaan inti saya adalah mengarah kepada zakat gaji yang diatur oleh undang-undang zakat dengan zakat profesional, ya kan? ya, Pak. Nah, apakah gaji wajib zakat menurut aturan syara? Kalau di aturan Ketemu syara, nggak bagi Anda dalam buku-buku fikih? kalau di aturan syara tidak, Pak. Tapi dengan Tidak adanya ada fatwa justru, MUI, ya kan? iya, Pak. Justru di dalam ketentuan syariat tidak ada ketentuan yang tegas mengenai bahwa gaji PNS, ASN itu wajib zakat. Iya, Pak. Pada satu sisi lain pajaknya juga sudah dipotong, ya kan? Iya, Pak. Nah, ini persoalan sebetulnya. Tetapi justru oleh undang-undang zakat ini justru dijadikan objek zakat. Iya. Justru itu yang dikumpulkan oleh Basnas. Iya. Jadi Basnas justru bermain pada yang kabur. Karena gaji zakat, gaji ASN ini masih terpecah pendapat para ahli sebetulnya wajib zakat kah atau tidak. Anda baca buku-buku fikih itu. Iya, Pak. Nah, justru ini bermain pada yang kabur. Apalagi kalau mengingat zakat itu dikeluarkan, ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Kalau syaratnya nggak ada, Pak. Adanya Loh, fatwa kan MUI, Pak. syarat harta wajib zakat kan ada. Iya. Zakat, Kapan suatu harta wajib zakat? zakat penghasilan gitu ya, Pak. Sudah berapa? Nilainya sudah berapa? Oh, 85 gram emas, Pak. Kalau itu emas, Iya. kalau sudah senisab, Oh, dihisap ya, dinisap. Iya, Pak. nisabnya kan beda-beda. Kalau emas nisabnya sebegini. Kalau peternakan senisabnya sebegini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau nisab gaji, nisab itu dihitung setelah keluar hutang apa belum? Nisab itu setelah keluar hutang, Pak. Hutang bayar dulu, Iya. baru dihitung nisab, kan begitu. Nah, ASN ini, PNS nih, kan banyak yang berutang juga nih. Mau lunasi uang perumahan, mau lunasi uang koperasi, ini dan itu. Nah, apakah telah dihitung pengeluaran? Apakah tidak betul gajinya yang tinggal mencukupi senisab ketika telah dihitung pengeluaran hutangnya? Ini yang tidak pernah dilakukan. Ini yang tidak ada dalam hitung-hitungan Anda. Iya, Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau begitu, Basnas masih sibuk bermain pada yang kabur kalau dipandang dari sudut syara. Ya kan? Iya, Pak. Ini dia. Tetapi tidak barangkali kalau dipandang dari hukum positif. Karena dia menjalankan aturan undang-undang zakat. Ternyata akomodasinya jadi berlebihan gitu. Karena ada beberapa persyaratan syar'i barangkali yang diabaikan. Anda cobalah tuh hutang PNS itu. Kalau Anda mencoba mencari datanya, di Jakarta saja pernah dikeluar di harian Kompas lu saya baca, hampir 76% PNS di Jakarta itu terjebak dalam hutang. Ia bayar kredit perumahan, bayar ini, bayar itu. Lah, sementara zakat harus wajib keluar kalau telah lunas hutang, dibayar hutang dulu. Nah, di sini kan problem nih sebetulnya. Nah, apakah Basnas memperhatikan itu di Bengkulu? Karena yang dikerjakan baru sedikit, baru hanya menyunat. Nah, tanda petik bagi saya ini kata menyunat, ya kan? Baru mengambil zakat dari PNS saja, dari ASN saja. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Halo Mas Datila, dengar saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo Mardatila, dengar Bapak? Dengar, Pak. Ya. Jadi bermainnya masih pada yang kabur ini. Nampak tambah lemah lagi kerja Basnas, ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau kita mengikuti lagi apa yang dikatakan oleh Prof tadi. Nah, ini dah barangkali ini tambahan untuk Anda.
Baik. Ya kan? Apalagi kalau melanjutkan ke S3, ini bisa Anda lihat panjang lebar lagi nanti itu. Dari kajian normanya juga. Apakah norma syari ini terakomodir atau berlebihan mengakomodirnya oleh undang-undang zakat? Ya kan? Iya, Pak. Kan bagi pemerintah, bagi masa kan enteng aja tinggal menyunat gaji PPNS itu kan kerja mudah gitu kan. Tetapi itu kan bermain pada yang kabur. Nah, bisa Anda cari nanti bagi pendapat ahli tentang zakat gaji wajib apa tidak? Iya. Anda lihat nanti itu. Baik. Oke. Nah, cukup dari saya Bu Khairani. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rizal Nurdin. Ya. Bapak standby dulu Pak ya, karena pembimbing satu lagi sudah keluar nampaknya, mungkin ada kuliah Ya, ya. ya. Nah, Saudara Mardatillah ya, saya juga sebenarnya tertarik untuk menguji ya, karena memang judulnya itu saya kira ada kaitan dengan hukum administrasi karena pengelolaan dan pengawasan. Ya. Pertama yang saya mau sampaikan tadi ada beberapa masukan dari Prof. Kurniawarman ya terkait dengan teknik penulisannya ini memang harus sesuai dengan format. Kemudian dari teknik tadi saya lihat di daftar isi secara substansi karena bahasanya adalah bahasa hukum administrasi saya kira. Oleh karena itu di tinjauan pustaka itu masukkanlah bahasa hukum administrasinya. Di mana bahasa hukum administrasinya? Barangkali nanti setelah kalau memang perlu A, B dan C itu yang bab 2 silakan aja. Tapi nanti yang bab yang D ya, yang D itu dikembangkanlah biar orang nampak. Misalnya kan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang 23. Jadi nanti buat uraian. Kalau di bahasa pengelolaan itu yang menurut saya ya di konsep pengelolaan itu nanti ada aturan, kan ini sudah jelas aturannya. Ya. Kemudian harus kelihatan kewenangan mengelola itu siapa. Tadi kan ditanyakan oleh Pak Kurniawarman itu. Ya enggak? Karena kewenangan kita bicara. Nah, lalu nanti mulai di susunan pemerintah itu bicaranya. Pemerintah dalam hal ini siapa? Nah, ya, ini urusan apa dia? Kan bidang agama, tentu pusat yang punya kewenangan. Pemerintah pusat, sementara apanya di daerah kan, itu harus runut biar orang tahu. Nah, bagaimana kaitan Bengkulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenak? Kan itu urusan pemerintahan. Enak. Kemudian harus nampak juga bagaimana mekanisme pengelolaannya. Itu kan bahasa administrasinya itu. Di undang-undang itu pasti ada. Ya, Merda? Ya, baik, Bu. Itu misalnya D, bagian D, A, 1, 2, nomor 3-nya harus nampak juga siapa yang wajib zakat menurut undang-undang. Kalau secara syar'i tadi kan sudah jelas, orang yang mampu kalau memang zakat harta. Ya enggak? Iya, Bu. Tapi kalau menurut undang-undang seperti apa? Siapa pula yang wajib zakat? Lalu sasaran zakat itu siapa? Nah, sasarannya siapa? Baru nanti enak kita bicara di bab 3. Ya enggak? Nah, pertanyaan saya siapa yang wajib zakat menurut undang-undang ini? Perorangan dan juga badan usaha, Bu. Nah, betul itu? Iya, di dalam pasal 1 angka 1-nya, Bu, Undang-Undang Pengelolaan. Dan itu nanti dijelaskan, itu memang konsep hukumnya seperti itu di Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ya nah. Lalu nanti sasarannya itu siapa? Siapa yang bagaimana kategori yang menjadi sasaran dari zakat itu? Biar jelas cara kerjanya Basnas, tidak asal berikan kepada orang gitu kan? Iya, Bu. Nah, jadi nampakkan nanti uraian itu di bab 2. Kemudian karena ada di judul juga atau ada pengawasan, ada baiknya mungkin ditambah pengawasan pengelolaan zakat. Ya enggak? Yang di itu juga nampakkan bahasa hukumnya, hukum administrasinya. Kewenangan mengawas itu siapa? Bagaimana pengawasannya? Ya enggak? Iya, Bu. Bagaimana pengawasannya, lalu kalau ada
apa namanya, pelaksanaan zakat itu yang menyimpang, makanya nanti betul nggak ada sanksi. Paham ini yang saya maksud? Paham, Bu, paham. Sehingga alur pikirnya itu jelas di bab 2-nya. Baru nanti di bab 3 itu enak kita bicaranya. Baik, Bu. Penyalahgunaan penyaluran misalnya kan, atau mungkin dia tidak mau bayar, apa sanksinya. Tentu diperoleh dari hasil pengawasan. Baik, Bu. Tindak lanjut dari hasil pengawasan itu saya kira ya perlu ditambah di bab 2-nya biar nampak memang bahasa hukum administrasinya, meskipun yang kita apa sebenarnya kan agama ini. Cuma karena kita menyebut undang-undang lalu disebutkan di daerah, tentu dia bahasa hukum. Dalam hal ini hukum administrasi. Iya, Bu. Ya, saya kira itu. Oke, ya. Kemudian, lalu memang ada sanksi di undang-undang itu. Kalau sanksi bagi muzaki nggak ada, Bu. Tapi sanksi bila terjadi penyelewengan dana ada, Bu. Oh, misalnya kalau misalnya tadi kan saya sarankan siapa yang wajib zakat itu. Kalau saya karena mungkin bahasa agama saya mengenai zakat ini nggak tahu, tapi mungkin kalau dikaitkan dengan pajak, siapa wajib pajaknya? Siapa wajib zakatnya? Iya, Bu. Bagaimana menentukan bahwa dia itu adalah wajib zakat? Nah, dari di situ nanti bagaimana mekanisme pengumpulan zakat, ya enggak? Kemudian bagaimana pula peruntukannya. Nah, Iya, Bu. kalau tidak ada sanksi di wajib zakat, lalu kan nampak juga makanya harus nampakkan di bab 2 itu di bagian D. Baik, Bu. Kalau pengelolaannya salah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, makanya kalau ada pertanggungjawaban tentu ada sanksi. Nah, ya, saya tadi tidak dengar jawaban siapa yang bertanya tadi apa sanksinya gitu ya. Ya, saya kira itu. Kemudian ada banyak saya lihat tabel yang Mardatillah ungkap di sini ya. Iya, Bu. Tadi Bu Yas pertanyakan atau sarankan harus diberikan penjelasan mengenai apa namanya tabelnya. Iya, Bu. Selain penjelasan, saya kira perlu juga saudara sebutkan ini tabel ini diperoleh sebagai data sekunder atau saudara olah. Data sekunder, Bu. Data sekunder ada disebutkan. Ini kan tidak ada berapa buah tabelnya nih. Sampai saya lihat sampai 10. Iya. Tabel 10 gitu ya. Tapi tidak disebutkan diperoleh dari olah sendiri atau data sekunder yang diperoleh dari apa namanya? Badan zakat di Bengkulu. Ya, jadi perlu juga diperjelas. Iya, Bu. Ya, saya kira itu nanti saya tunggu itu. Saya mau periksa juga nanti sejauh mana saudara menambah yang di bab 2 sebagai konsep-konsep hukumnya kan belum kelihatan itu. Baik. Saya tidak tahu kalau di dalamnya sudah diurai, tapi mungkin onggok-onggoknya itu tentu mulai dari daftar isinya. Ya, betul. Ya. Kira itu Pak James sudah ini Oke, barangkali sudah saya kirim nilai. skornya. Sedikit Bu Khairani, memang Oh, yang iya. Ibu Khairani katakan dalam Tanjung Pustaka itu karena judul kita dulu dalam mengakomodir usulan dari Pak Azmi Fenri, karena stressingnya atau temuannya, novelty-nya ada pada pengawasan, kita Ya. angkat betul pada judul pengelolaan dan pengawasan. Ya. Ini yang luput pada Tanjung Pustaka yang disarankan Iya, tadi. iya. Kenapa pengawasan yang merupakan novelty tidak dibahas dulu Ya, secara tidak masuk. normatif dalam Tinjauan Pustaka. Oke, ini kita tampung ya. Terima kasih banyak ini. Ya, nanti ditunggu Ya. perbaikan Anda ini ya. Iya, Mardatilah. maunya Silakan, diurai Bu Pak ya. Khairani. Silakan lanjutkan. D itu apa saja nampak apanya tuh hukum administrasinya tuh nampak di situ. Bagaimana pengelolaannya, mekanismenya, siapa berwenang. Ini menunggu Ibu Yasniwati mungkin tidak perlu kita skor ya Pak ya. Nilainya Ya. sudah diperoleh ini. Iya. Pak Azmi Fenri belum. Oh, sama berarti dikirim ke apa tadi Bu Khairani? Ke? Bu Yasniwati tadi. Enggak apa-apa, saya kirim lagi. Ya.
Sudah nih. Sudah. Ya, Yasmiwati nak pula di tempat. Kak Dela. Nah, Nih, sekarang mana ya? nilai Pak Asmi Fendri 8 sampai nih. Iya, Lias? Iya selama di meja uni. Hah? Di meja Oh, uni iya. kan. Terlewat sebentar Bapak-bapak. Mardatilah, kalau ada minuman silakan minum. Baik, Bu. Siap, Bu. Itu surat tugas. Itu surat tugas yang telepon tadi. Nanti sebentar ya, taruh di situ dulu. Anda tunggu ya. Sudah saya koreksi itu. Sebentar ya, sebentar ini sudah hampir final nih. Ha? Sehat Pak Jeb? Ya, ya. Lah mulai main badminton balik ya Pak Jeb? Lah rutin. Nah, tapi petang kan ada kemalangan Prof. Yo, hadiah ambo serahkan ke promotormu karena hadiah untuk ambo adalah doktor dan profesornya. Itu hadiah terbesar dari Justisia. Ya. Oh iya. Mudah-mudahan. Baik Bapak dan Ibu Amin. tim penguji, kita bisa lanjutkan ujian ini untuk menyampaikan hasil ujian atau yudisium. Saudara Mardatilah bisa berdiri. Berdiri. Terlalu tinggi pula. Terus tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Nah, ya. Coba. Baik. Saudara Mardatilah tadi sudah diuji ya oleh para penguji. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, saya lihat ada memang yang bisa saudara jawab dengan lancar, tetapi ada juga yang masih terbata-bata ya. Ya. Dan tidak tahu nih apa mungkin tidak ada ditulis di sini, terlewat dari pikiran atau memang kelupaan. Ya, karena konsep hukumnya saya kira banyak tadi yang agak ragu ya. Namun demikian dari nilai yang diberikan oleh para penguji nampaknya memang sangat apa namanya nih, berpihak, nasib baik berpihak kepada saudara hari ini. Apakah karena memang di akhir Agustus menjelang September atau gimana? Saudara dapat nilai rata-rata 83, artinya dapat nilai A, ya, nilai yang jarang sekali diperoleh oleh mahasiswa. Nah, dengan demikian, dengan nilai yang bagus itu, saudara dinyatakan lulus pada sidang kompre hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Artinya saudara sudah berhasil menyelesaikan proses belajar mengajar di program Magister Ilmu Hukum. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada saudara. Kemudian dengan kelulusan tersebut, mulai hari ini saudara sudah berhak menyandang gelar Magister Hukum. Nah, tentu tetap ada juga kewajiban-kewajiban ya, sebelum nanti saudara ikut wisuda, saudara harus memperbaiki dulu nih secara teknis. Tadi saya sudah sampaikan, Pak Kurniawarman, Pak Azmi Fendri, saya kira masih ada ya saran-saran untuk perbaikan tesis ini. Selain itu saya kira kewajiban saudara untuk membuat artikel yang akan dibuat di jurnal ya. Ini sudah sampai di mana prosesnya? Kalau jurnal baru cari informasinya, Bu. Belum diterbitkan. Tapi nggak ada naskahnya? Naskahnya belum, Bu. Ini saya kira menarik sekali nih kalau saudara bisa menulis dengan bahasa hukumnya ya. Ya, Sangat bagus ini. Jangan Menarik. lupa dimasukkan nama pembimbing ya, Mardati. Iya, jangan lupa nama pembimbing. Kapan perlu Kaprodi dimasukkan juga. Ya, Bu, siap. Karena miskin sekali nih jurnalnya nih. Ya,
Selain itu, selain hak tadi, saudara juga punya kewajiban ya sebagai alumni program Magister Ilmu Hukum, saudara punya kewajiban untuk menjaga nama baik alma mater kita dimanapun saudara berada. Saya berharap juga jika memungkinkan lanjutlah S3. Nah, kalau bisa di sini, tapi kalau mungkin ingin suasana yang lain, tidak apa-apa di luar. Yang jelas, saudara dengan kemampuan, kemudian mungkin umur masih muda, lanjut dulu lah. Ya. Insyaallah, Bu. Mudah-mudahan ilmu yang saudara peroleh selama kuliah di program Magister Ilmu Hukum ini bermanfaat dan berkah. Kepada Bapak Dr. Azmi Fenri, Bapak Dr. Zefrizal Nurdin, kemudian Profesor Dr. Kurniawarman, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama perkuliahan maupun dalam tahapan akhir ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Kita tutup sidang ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, Marda. Terima kasih, Bu. Selamat Terima kasih, ya, Kak selamat, Jen. Marta. Dapat Jen. Ya. Ya, oke. Ya, ya. Mau kuliah. Ini ada tamu mahasiswa Pak Pen. kebetulan, saya tutup dulu ya. Ya, ya.